Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min mudzakir. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bapak-bapak yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini sehingga kita semua, termasuk saya, bisa hadir bareng-bareng pada malam hari ini karena kemarin sempat kita liburkan dikarenakan kita ada acara lain begitu yang mendadak harus dialihkan sementara, dan alhamdulillah untuk minggu ini kita bisa sama-sama hadir semua untuk melanjutkan thalabul ilmi kita atau kajian kita. Kemarin kita sudah membahas tentang tahsin, tahsin pembacaan suratul Lahab atau suratul Masad. Untuk pertemuan kali ini kita membahas sedikit tentang apa itu surat Al-Lahab, biar apa yang kita baca minggu lalu itu lebih mengena untuk kita tahu apa yang kita baca, yaitu suratul Lahab atau suratul Masad. Bapak Ibu sekalian, pertama yang akan kita tampilkan, kelihatan di sini saya tampilkan kemarin yang sempat kita sedikit tidak terlihat antara perbedaan antara cetakan Mushaf Madinah dan cetakan Indonesia. Nanti di situ kita akan sama-sama terangkan insyaallah. Sebelum kita masuk, mari kita murojaah dulu, mengulang bacaan surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Nanti saya baca dari per ayatnya, silakan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من masad. Di sini terlihat ayat pertama yang kemarin kita sempat menjelaskan sedikit, di sebelah kanan, itu tulisan atau cetakan Quran di Indonesia. Kalau sebelah kiri saya itu mushaf foto mushaf di Mushaf Madinah atau cetakan Madinah. Di sini ada perbedaan penulisan saja, perbedaan penulisan, yaitu di kata yang saya kasih warna merah. Lahabiu. Nah, di sini kalau kita lihat
ya di fotonya di mushaf cetakan Madinah di situ tidak ada tasydidnya. Ya, tidak ada tasydidnya. Ya, tapi tetap sama cara pembacanya sama. Ya, lahabiu sama. Oke, dibaca idgham bi gunnah. Ya, karena tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah, sedangkan di cetakan Indonesia di situ wawunya ada tasydidnya. Kelihatan betul nggih? Kelihatan nggih coba. Ya, ada tasydidnya nggih. Jadi kalau yang sebelah kiri saya di situ tidak ada tasydid di huruf waw. Oke, kalau sebelah kanan di situ ada tasydid. Ya, ada tasydidnya. Ya, sama cara pembacaannya sama didengungkan, masuk dengan dengung. Lahabiu wa tab. Ya, gitu nggih. Ya. Berikutnya ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu. Nah, di sini ada huruf ha yang dipanjangkan 2 harakat. Maluhu wa ma. Ya. Di situ kalau cetakan Madinah di situ dhammahnya tidak terbalik. Dhammahnya tetap pada tempatnya. Hanya saja ada sedikit tulisan wawu kecil di samping di samping haknya nggih. Nah, kelihatan nggih insyaallah nggih. Nah, ini cetakan Madinah. Nah, sedangkan cetakan Indonesia di situ tidak ada wawu kecilnya, tapi dhammahnya dia dibalik. Dhammahnya dibalik yang saya kasih tanda warna merah. Cara bacanya sama, nggih, cuma bobotnya atau penulisan tanda bacanya berbeda. Untuk ayat yang ketiga, insyaallah tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan, sama saja. Langsung ayat yang keempat, ya, wa mra'atuhu, ya, wa mra'atuhu. Nah, di sini di hamzah pertama setelah wawu, wa am. Nah, ini kan harusnya kan kalau tulisannya wa amra'a, wa amra'a, imra ya, wa imra'a ya, wa imra'a tuhu. Kalau misalnya kita tidak membaca dari wanya, langsung dari hamzahnya di imra'atuhu. Dan begitu nggih. Tapi karena ada wawunya dan dia hamzahnya hamzah wasal, maka langsung masuk ke mim, wa imra'atuhu. Nah, di sini kalau kita lihat dari cetakan Madinah nih, itu hamzahnya kepala fat. Ya, kok sebelah kiri nggih, kepala fat nih. Ya, ada fat kecil lah. Sedangkan di cetakan Indonesia itu tidak ada tandanya. Ya, tidak ada tanda itu entah dia hamzah wasal maupun hamzah qati'. Nah, sedangkan hamzah berikutnya nggih, imra'a, a-nya itu baru hamzah qati' atau hamzah qat'i ya, dengan menandakan kepala ain di atasnya. Nah, itu perbedaannya nggih. Hamzah yang pertama dia hamzah wasal, hamzah yang kedua dia hamzah qat'i atau qati'. Ya, begitu nggih. Nah, ini perbedaannya, satunya kepala qat karena dia wasal, yang kepala ainnya dia hamzah qati'. Kalau di Indonesia tidak ada tidak ada perbedaannya. Maksudnya tidak ada kepala, entah itu kepala qat maupun kepala ain. Tapi membedakan kalau hamzah itu wasal biasanya dia tidak berharokat. Ini seperti yang kita lihat di merah, wam tidak berharokat. Tapi kalau misalnya kita lihat itu hamzahnya dia berharokat, maka dia hamzah qati'. Karena hamzah qati' tidak pasti terlihat tanda bacanya begitu. Ya. Hu-nya sama ya. Tuhu, hu-nya sama seperti ayat yang kedua, maluhu, 2 harokat. Tanpa ada wawu kecil setelahnya. Sedangkan di cetakan Madinah di ayat keempat itu ada wawu kecilnya, menandakan dia dibaca 2 harokat. Berikutnya yang terakhir, fi jidha hablum min masad. Nah, di sini ada perbedaankah di sini? Tidak ya. Entah dia cetakan Madinah maupun cetakan Indonesia sama, dia bertasydid di mimnya. Nih, bertasydid di mimnya, walaupun untuk penulisan dhammah tanwinnya berbeda nggih. Satunya dhammahnya double begitu nggih di cetakan Madinah. Kalau penulisan dhammah tanwin di cetakan Indonesia dia bukan dhammah yang bertumpuk gitu nggih, tapi dengan tulisan berbeda. Tapi sama aja nggih. Karena penulisan dhammah itu dhammah tanwin ada beberapa macam.
Ya, tapi yang kita bahas di sini adalah mimnya bertasydid. Ya, sedangkan wawu di ayat yang pertama dia tidak bertasydid di cetakan Madinah. Padahal sama-sama huruf-huruf idgham bi gunnah, sama-sama huruf ya, nun, mim, wawu ketemu dengan nun mati atau tanwin sebelumnya. Tapi dia bedanya penulisannya. Wawu atau ya itu tidak ada tasydidnya ketika bertemu antara tanwin nun mati, tapi huruf mim atau nun ketika bertemu dengan tanwin sebelumnya atau nun mati sebelumnya dia bertasydid. Entah dia cetakan Madinah maupun cetakan Indonesia. Nah, perbedaan dia apa kok dibedakan? Ya, maka kalau nanti ada pembahasan tajwid di situ ada idgham kamil sama idgham naqis. Ya, jadi kalau di kita belajar idgham itu masih dibagi tingkatannya ya. Ada idgham kamil sama idgham naqis. Ya, idgham kamil itu ketika pembacaannya langsung masuk ke mim, tidak ada menyisakan huruf nun di situnya atau tidak menyisakan tanwin di situ. Sedangkan huruf yang naqis ya, yang sedikit istilahnya dia tidak sempurna pembacaan idghamnya, maka dibaca masih ada menyisakan bacaan nun mati atau tanwin. Ya, jadi membedakan di situ ya. Untuk pembacaannya ya, untuk pembacaannya. Ini masuknya sebenarnya bukan masalah tajwid ya. Ini kalau dalam ilmu Quran namanya ilmu rasam atau ilmu dhawabit atau tanda baca penulisan, karena untuk penulisan penulisan Quran itu juga ada ilmunya sendiri. Ya, tahsin itu sendiri, tajwid itu sendiri, rasam atau dhawabit itu juga sendiri berbeda ya. Itu keilmuan yang berbeda. Ya, tapi ini sedikit ya untuk istilahnya saya jelaskan biar tidak ada pertanyaan mungkin ketika kok baca Quran yang di Indonesia kok berbeda sama Quran yang ada pada di cetakan Madinah gitu. Berikutnya ya, kita masuk ke pembahasan suratnya ya, surat Al-Lahab. Ya, yang pertama ya, surat Al-Lahab ya, yang kita kenal di Indonesia biasanya ataupun yang bisa ditulis di cetakan Madinah, cetakan Indonesia itu tulisannya surat Al-Lahab. Ya, surat Al-Lahab itu ya, diambil dari ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Ya, dia mengambil dari situ untuk dicantumkan menjadi nama surat Al-Lahab. Sedangkan kalau kita lihat ya, di cetakan Madinah itu surat Al-Masad namanya. Itu diambil dari ayat yang terakhir. Ya, fi jidha hablum mim masad. Ya. Jadi dua-duanya sama ya. Jadi setiap surat itu ada beberapa yang dia punya nama lain. Ya, punya nama lain dan sama saja entah Al-Masad maupun Al-Lahab sama-sama surat yang berapa ini? Surat ke 11 nih, 111 nih. 111 ya. Tadi kalau 112 Al-Ikhlas, 113 Al-Falaq, 114 Nas. Nah, ini 111 begitu nggih. Sama nggih, surat 111 itu Al-Masad maupun Al-Lahab. Sama. Ya, diambil dari ayat-ayat di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk ke per ayatnya yang kita akan bahas nggih. Nah, ini ada salah satu hadis nih, salah satu hadis yang menunjukkan tentang asbabun nuzul. Ya, walaupun saya tulis nih, tidak saya tulis di sini karena panjang juga begitu nih. Ya, di sini nanti saya bacakan ada sebuah hadis ya yang menerangkan, mengisahkan apa penyebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab ini. Okay. Jadi di riwayat ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menaiki sebuah bukit, sebuah bukit namanya Bukit Sofa. Bukit Sofa ini, beliau naik di sana, memanggil semua orang-orang di sekitar bukit itu. Memanggil semua orang-orang. Maka beliau disebut sebenarnya disebutkan di hadis ya sabaha. Ya sabaha. Maksudnya ini menunjukkan akan adanya musuh di pagi hari begitu ya. Ya, biar orang-orang pada datang penasaran ada yang menyeru apa ini, ada menyeru apa. Rasulullah menyebutnya ya sabaha.
Maka berkumpullah orang-orang di sekitar Rasulullah di atas bukit Safa. Nah, maka beliau memanggil, wahai bin fulan bin fulan bin fulan, disebutkan orang-orang yang ada pada yang mengelilingi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, ara'aitukum law ahbartukum anna khaylan takhruju fi safhi hadzal jabal. Ya. Akuntum musaddiqi, kata Rasulullah. Apakah jika aku beritahu kalian bahwa seekor kuda keluar dari bawah gunung ini, kalian akan membenarkan? Rasulullah bertanya kepada orang-orang yang berkumpul, apakah ketika aku ini menyebutkan ada kuda yang keluar dari gunung ini, apakah kalian akan percaya? Maka mereka berkata, qalu ma jarrabna 'alaikal kadiban. Maka mereka menjawab, kami tidak pernah melihatmu berdusta. Rasulullah itu dikenal jujur, tidak pernah berdusta. Al-amin, macam al-amin itu. Al-amin begitu, terpercaya beliau. Nabi Muhammad itu orang yang terpercaya. Tidak ada satupun orang di Makkah yang menyebut Nabi Muhammad itu orang yang berdusta. Orangnya terpercaya. Makanya ketika Rasulullah mengatakan, jika aku mengatakan bahwa ada kuda yang akan keluar pada gunung ini, mereka mengatakan kami percaya. Dan Rasulullah diwayatkan sebagian, kalaupun aku mengatakan nanti ini ada segerombolan musuh yang akan menyerang pagi hari ini, apakah kalian percaya? Percaya, walaupun tidak ada musuhnya. Saking percaya mereka begitu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah bersabda, qala fa inni nadhirun alakum baina yaday adabin syadid. Rasulullah SAW bersabda, aku meringatkan kalian akan turun siksa yang pedih. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, aku memperingatkan kalian akan turun siksa yang pedih. Ketika Rasulullah SAW bersabda demikian, pamannya begitu salah satu pamannya yang hadir di situ, yaitu Abu Lahab, berkata, faqala Abu Lahab, tabbak lak, celakalah kamu Muhammad, celakalah kamu, gitu amma jama'tana illa lihada, apakah kamu mengumpulkan kami di sini hanya sekedar mendengarkan kamu mengatakan itu? Marah. Awalnya sepakat, mereka percaya apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Apapun yang dikatakan Nabi Muhammad, percaya mereka. Tapi ketika Rasulullah mengatakan nanti akan datang siksaan, begitu itu istilahnya di hari akhir itu nanti ada siksaan. Karena kultur orang sana, kebanyakan orang sana mempercayai tidak ada kehidupan setelah mati. Hidup itu cuma sekali, udah dipuas-puaskan hidup di dunia itu. Nanti setelah meninggal ya udah selesai. Bagi mereka seperti itu. Maka ketika Rasulullah SAW itu menyebutkan bahwa nanti itu ada hari akhir, ada hari kehidupan setelah kematian, maka mereka mengingkari. Yang pertama mengingkari adalah Abu Lahab. Maka Abu Lahab mengatakan, tabbat lak amma jama'tana illa lihada. Apakah kamu itu mengumpulkan kami itu cuma mau ngomong ini aja? Gitu kata Abu Lahab. Tsumma qama fa nazalat hadhihi surah. Maka ketika Abu Lahab itu berdiri, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Tabbat yada abi lahab wa qattab. Kalau di sini bukan wattab wa qattab. Bukan watab tapi wa qattab. Jadi bacanya tabbat yada abi lahabi wa qattab. Jadi penulisannya itu ada wawu, qa, dal, tabat. Kalau yang kita baca di sini watab begitu Kalau yang di hadis ini sebutkannya wa qattab. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada salah satu riwayat Quran yang itu bacanya bukan watab tapi wa qattab. Begitu. Ini istilahnya apa ya? Riwayat qiraat riwayat qiraat yang dibaca oleh Abdullah bin Ubay bin Ka'ab membacanya bukan watab tapi waqattab. Kalau riwayat kita yang kita baca di Quran, riwayat Hafaz dia bacanya watab. Watab bukan waqattab. Maka Allah Subhanahu wa taala
menurunkan ayat celaka nggih Abi Lahab nggih. Celaka Abu Lahab itu celaka, sungguh celaka. Tangannya itu sungguh celaka. Maksudnya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ini menyebutnya tangannya celaka? Ya, karena ketika Abu Lahab ini menentang dakwah Rasulullah, pertama kalinya menentang, itu bukan sekedar perkataan saja, tapi tangannya juga mengacung-acungkan kepada Rasulullah SAW. Ini asbabul nuzul pertama. Semenjak penolakan Abu Lahab pertama, langsung Allah turunkan ayat untuk mencelakakannya. Ya, jadi pas mencelakakan gitu ya, tabbat lak gitu ya, tabban lak, celaka kamu Muhammad. Ya, maka Allah juga membalasnya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Gitu ya, celaka kedua tangan Abu Lahab, sungguh celaka. Gitu ya. Ada penekanan ya, wa tab. Ya. Nah, di sini ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang pertama tadi yang berhubungan tadi kita bahas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahab wa tab. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Celaka, binasa, hancur, rusak sama ya. Jadi istilahnya laknat Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab ketika beliau menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dakwah Rasulullah pertama ketika dakwah jahar ya. Awalnya Rasulullah itu kan dakwahnya sirriyah. Dakwahnya sembunyi-sembunyi, tersembunyi. Ketika Rasulullah sudah mungkin udah kuat begitu ya, maka menyuruh ke kaum Quraisy untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika Rasulullah menyampaikan itu, awalnya mereka percaya karena memang Rasulullah sebagai Al-Amin, karena beliau mengatakan tadi tentang hari akhir, hari kehidupan setelah kematian, maka mereka menolaknya. Okay. Yang pertama adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya banyak paman sebenarnya, tapi semasa Rasulullah itu berdakwah, itu pamannya tinggal 4. Nah, sini saya tuliskan ya. Abdul Muthalib kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari jalur bapak ya, bapaknya Nabi Muhammad yaitu Abdullah. Nah, ini ada 4 paman Rasulullah yang masih hidup. Ya, yang pertama di sini ada Hamzah. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Beliau adalah paman Rasulullah yang pertama memeluk Islam. Pertama, paman dari paman Rasulullah yang pertama kali memeluk Islam, Hamzah. Kelihatan nggih? Sebelah kanan saya nggih, Hamzah. Yang kedua Al-Abbas. Al-Abbas itu paman Rasulullah yang masuk Islam tapi akhiran. Di akhir-akhir, tapi dia masuk Islam, beliau masuk Islam. Berikutnya Abu Lahab. Nah, ini Abu Lahab adalah paman Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ponakannya sebenarnya, ponakan dari Abu Lahab. Ya. Abu Lahab ini adalah paman Rasulullah yang pertama dan selamanya memusuhi Rasulullah SAW, sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan di surat Al-Masad atau Al-Lahab ini. Saking saking memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang terakhir Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Rasulullah yang sangat sayang pada Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak masuk Islam, meninggal dalam keadaan kufur, ya, meninggal dalam keadaan kafir, ya, tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, itu ponakannya sendiri. Tapi Rasulullah sayang sekali karena beliau tidak pernah mengganggu dakwah Rasulullah sama sekali, malah membantu dakwah Rasulullah. Ketika banyak orang yang musuh, pamannya Abu Thalib ini melindungi, ya, melindungi setiap saat melindungi, ya. Tapi ya karena izin Allah tidak mengizinkan beliau begitu, ya, bukan hidayahnya, karena hidayah itu Allah yang megang, bukan Rasulullah, ya. Walaupun ketika itu Rasulullah juga meminta hidayah
kepada Allah untuk pamannya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan, ya. Dan diriwayatkan sebutkan walaupun mungkin beliau bukan seorang muslim gitu ya, orang kafir, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Keringanan ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau ke neraka. Ringannya bagaimana, Pak? Kalau masuk neraka, dan beliau manusia yang nantinya dimasuk neraka dan mendapatkan siksaan paling ringan di sana. Ringannya itu salah satu riwayatnya disebutkan, walaupun ada beberapa yang saya dapatkan, ketika menginjakkan kaki di neraka panas kepalanya mendidih. Itu paling ringan, Pak. Masuk neraka, kakinya baru masuk gitu ke neraka, kakinya kena panas gitu yang melepuh mendidih duluan tuh otaknya, jadi saking panasnya begitu saking panasnya. Itu paling ringan, Bu, Pak. Ya, jadi jangan sampai ada yang menyepelekan maksudnya menyepelekan, wah yang penting beriman, nanti dosa pun nanti dihisap cuma sebentar. Enggak jangan gitu. Walaupun sebentar, sedetik kita di neraka itu hitungannya tahunan, Bu, sekarang. Di dunia itu hitungannya tahunan. Walaupun di sana cuma sedetik saja. Hitungannya di sana waktunya sedetik, kalau hitungan dunia kita itu tahunan. Nauzubillah, jangan sampai kita menyepelekan dosa yang kita lakukan. Setiap dosa yang kita lakukan segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Jadi ini jadi pamannya ini orang yang pertama kali memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencegah semua dakwah Rasulullah, dicegah ketika Rasulullah itu menyeru untuk berdakwah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu pamannya yang mencegahnya. Sampai diriwayatkan ketika Rasulullah SAW itu pergi di sebuah pasar, sebuah pasar, beliau menyerukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, pamannya selalu mengikuti. Semenjak Rasulullah itu mau pergi kemana untuk berdakwah, itu Rasulullah pamannya sering mengikuti untuk mengganggu. Maka ketika Rasulullah itu pergi ke pasar, pamannya itu melempari batu di belakang Rasulullah sampai tumit, sampai betisnya bagian belakang Rasulullah itu berdarah ketika berdakwah. Dan banyak hal begitu, banyak ketika Rasulullah di tempat yang lain juga demikian, diganggu oleh pamannya sendiri. Nah, semenjak pertama tadi yang kami sebutkan riwayat bahwa ketika di Bukit Sofa ini beliau menyerukan dakwah, langsung Allah Subhanahu wa taala melaknat langsung apa yang sikap dari pamannya itu ketika melaknat ponakannya yaitu Nabi Muhammad, itu langsung Allah turunkan sejak itu. Dan nanti kita akan temukan salah satu mukjizat dari Al-Qur'an, nanti kita temukan insyaallah di ayat berikutnya sebutkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Di sini disebutkan harta Abu Lahab tidak dapat menyelamatkan di akhirat. Karena Abu Lahab di sana dikenal orang yang kaya sekali. Saking kayanya banyak orang yang utang sama dia, saking kayanya begitu. Sampai ketika di perang Badar, beliau itu tidak ikut untuk berperang. Langsung datang orang yang mengutang hartanya, langsung dibilang, kamu menggantikan saya ikut perang, nanti saya lunasi utangmu. Saking kayanya. Dan harta yang dia miliki, semuanya yang dia miliki, hartanya itu tidak bisa menyelamatkan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyamakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu tidak bisa menyelamatkan harta yang dia miliki. Tadabbur yang bisa kita ambil adalah harta yang kita miliki itu tidak berpengaruh ketika Allah Subhanahu wa taala itu misalnya sudah murka pada kita tidak bisa menyelamatkan sama sekali. Harta itu tidak bisa menyelamatkan sama sekali hartanya Tapi kalau misalnya harta disedekahkan itu udah amal namanya. Bedakan kalau harta wujudnya yang belum diapa-apakan ini nggak bisa jadi penyelamat kita, nggak bisa jadi tebusan. Kalau pernah kita
lihat berita sekarang ya Bu ya, ada pondok di Indramayu namanya Az-Zaitun. Ya. Dari saya udah lama gitu, dari sejak SMP saya tahu Az-Zaitun bagaimana. Nah, di Az-Zaitun ini membolehkan santrinya untuk berzina. Ini. Dan ketika misalnya dia berzina, penebusan dosanya dengan membayar 2 juta. Nebusnya dengan harta. Ini. Kalau yang pernah dulu pas saya tahu dulu nih, pas saya masih SMP, memang ada buku khusus nih. Saat beberapa alumni yang memang dia membuat buku tentang penyesatan di Az-Zaitun begitu nih. Nah, penyesatan di sana. Nah, itu dikatakan bahwa santrinya itu boleh pacaran, boleh berzina, tapi nggak boleh hamil. Sampai mengatakan gitu. Kalau dihamil itu baru pelanggaran, denda. Ya, alhamdulillah. Harus begitunya. Ya, begitu ya. Nah, ini nggak bisa ditebus, dosa-dosa kita tidak bisa ditebus dari harta-harta yang kita miliki, tidak bisa. Tapi ketika harta yang di dunia ini kita gunakan untuk beramal soleh, ya itu amal soleh yang bisa menyelamatkan. Bukan hartanya, tapi harta yang kita sedekahkan itu yang akan bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Tapi kalau sifat hartanya tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ya. Dan Abu Lahab termasuk yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pengaruh sedikit pun harta yang dia miliki. Berikutnya ya, wa ma kasab, ya, apa yang diusahakan. Ya, apa yang diusahakan. Di sini banyak para ulama menafsirkan ya. Salah satunya adalah usaha yang dia miliki adalah mempunyai anak. Ya, anaknya namanya Utaibah, ya, Utaibah. Ya. Utaibah dia seorang anak yang memang namanya keluarga bangsawan begitu ya. Karena nasabnya nasab yang mulia dari Bani Hashim, dan itu anak-anaknya pun tidak bisa memberikan jaminan untuk terbebasnya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Entah anaknya ya, usahanya kan ini sebenarnya wama kasab usahanya ya. Yang diusahakan dia, entah dari anaknya, entah jabatannya, entah apapun yang dia miliki, tidak bisa tidak bisa membantunya di akhirat kelak. Ya. Tapi ketika karena anaknya termasuk anaknya ini juga mencegah dakwah Rasulullah SAW. Kerjaannya kalau ketemu Rasulullah diejek Rasulullah itu, dihina. Okay. Pada satu saat beliau Utaibah ini mau pergi berdagang ke Syam ya. Maka sebelum berdagang dia nemu Nabi Muhammad, langsung dicaci Nabi Muhammad. Ini dengan cacian buruk begitu ya. Maka Rasulullah mendoakan ya, kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kirimkanlah binatang buas kepadanya. Maka ketika Rasulullah itu mendoakan Utaibah di depan Utaibah demikian, Utaibah itu takut. Ya, atas doa Rasulullah SAW, karena dia tahu Rasulullah itu orang soleh, orang baik. Gitu ya, takut ya. Walaupun mereka tidak mempercayai Rasulullah SAW. Maka ketika perjalanan ke Syam, dia dalam keadaan ketakutan. Maka ketika itu para sahabatnya melihat Utaibah dalam keadaan ketakutan, maka bertanya, apa yang kamu rasakan, kenapa kok kelihatan takut begitu ya. Maka dia menceritakan bahwa dia didoakan oleh Nabi Muhammad bahwa berdoa kepada Tuhannya, kirimkan binatang buas untuk Utaib ini ya, untuk pemuda ini. Maka ketika itu para teman-temannya itu mengelilingi setiap bersinggah di suatu tempat sebelum masuk ke Syam itu ya, itu pada mengelilingi untuk menjaga begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mengirimkan buat binatang buas begitu ya. Singa atau harimau begitu dikirimkan, langsung melompat di antara kelilingnya dari temannya itu, masuk ke dalam, langsung diambil kotak-kacir teman-temannya, dah meninggal ya, karena doa Rasulullah SAW. Karena anaknya termasuk yang menyakiti Rasulullah SAW. Karena nanti di ayat di surat ini semua keluarganya Abu Lahab ini yang memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Ya.
Jadi harta yang dimiliki Abu Lahab, ya, usahanya apapun yang diusahakan, entah jabatannya, entah anak-anaknya, keluarganya, siapapun tidak bisa menolong sedikit pun. Ketika sudah masanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di akhir kelak, ya, yang bisa kita ambil pelajarannya, harta yang kita miliki, anak-anak yang kita banggakan, yang mungkin banyak, ya, anak-anak yang gagah-gagah, ya, yang cantik-cantik misalnya begitu, ya, yang punya kedudukan di dunia, itu tidak bisa mencegah dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya amal soleh dan syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat dari Quran dan syafaat yang Allah izinkan yang bisa menolongnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sayasla naran dzata lahab. Ya. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Masuk ke dalam neraka. Neraka apa? Neraka jahanam. Neraka paling bawah. Neraka yang paling besar, paling panas begitu ya. Kalau disebutkan api neraka itu warnanya apa, Pak? Bu? Ada yang pernah lihat? Alhamdulillah. Ya. Api yang ada pada neraka itu disebutkan, salah satu riwayat menyebutkan itu warnanya hitam. Saking panasnya. Kalau api dunia itu yang paling panas warna apa? Merah, hijau, biru. Merah itu masih bawah, Pak. Masih bawah, Pak. Merah itu atasnya masih hijau biru kalau nggak kebalik gitu. Tapi yang paling panas di dunia ini panasnya warna putih. Pernah lihat? Di las. Itu kan api, las itu. Las itu kan langsung bisa membuat besi itu leleh. Itu putih warnanya. Ya harus kalau misalnya las-lasan harus pakai ini ya, biar nggak sakit matanya begitu ya. Ya, itu panas nih, salah satu yang bisa kita lihat ya, itu panas, api yang paling panas itu warna putih di dunia. Nah, di akhir kelak itu warnanya hitam. Ya. Nah, hitam. Itu api yang paling panas. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, sayasla naron. Ya. Dia pasti akan masuk dalam neraka dzata lahab yang bergejolak. Neraka jahanam. Allah pastikan sejak Abu Lahab ini menentang Rasulullah, langsung Allah turunkan sayasla naron dzata lahab. Abu Lahab ini pasti masuk neraka. Kalau masuk neraka siapa? Orang kafir, kan begitu ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti kita akan temukan. Pertama, karena karena Abu Lahab ini memusuhi Rasulullah sejak awal. Makanya Allah sebutkan dia akan masuk neraka. Sejak awal Rasulullah baru berdakwah terang-terangan pertama kalinya, yang menantang langsung pamannya Abu Lahab ini. Ya. Yang kedua, pengingkaran kaum musyrikin dikarenakan hasad dari Abu Lahab. Jadi sejak Rasulullah itu berdakwah, dihasut semua orang yang didakwai Rasulullah untuk tidak mendengarkannya, tidak mau mengikuti. Padahal dari dulu beliau dikenal sebagai Al-Amin. Ya, ini yang lucunya ya. Orang-orang Quraisy ini kalau dikatakan Muhammad, terpercaya tidak? Percaya mereka. Tapi ketika Rasulullah berdakwah, mereka menolak. Maka disebutkan di surah Al-An'am, fa innahum la yukadzibunaka walakinal zalimina biayatillahi yajhadun. Maka sungguhnya mereka itu tidak mendustakan. Sebenarnya orang-orang Quraisy itu tidak mendustakan Nabi Muhammad, tidak mendustakan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, walakinal zalimina biayatillah. Mereka itu sebenarnya mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kepercayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu siang hari itu membela Muhammad itu pendusta, malam harinya mereka menitipkan barang ke Rasulullah. Lucu kayak gitu. Pagi siang harinya mereka mengatakan Rasulullah itu pendusta, orang ini penipu. Malam harinya mereka kalau punya barang berharga dititipin ke Rasulullah. Muhammad titip ya, jangan hilang ya. Karena Rasulullah nggak pernah menghilangkan semua barang yang
dititipkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah itu sudah dikenal pendusta dengan hasutan Abu Lahab, tapi Rasulullah itu tetap dimintai tolong untuk dititipkan barang-barang berharga mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka sebenarnya tidak mendustakanmu. Mereka itu percaya kepadamu, tapi yang mereka dustakan itu apa yang kau sampaikan, apa yang kau dakwahkan kepada mereka untuk menyembah Allah dan Rasulnya, mempercayai hari akhir. Gitu ya, maka Allah menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak bersedih hati. Ya. Berikutnya ayat ini terdapat mukjizat. Apa mukjizatnya Bapak Ibu sekalian? Nah ini Masya Allah ya. Masya Allah, ini salah satu keajaiban Al-Quran ya, mukjizat dari Al-Quran dari surat Al-Lahab ini. Saya sebutkan ya. Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan di awal semenjak Abu Lahab ini menentang dakwah itu pertama kali, langsung Allah turunkan ayat ini. Nih. Kalaupun misal ini kan disebutkan saya naron dzata lahab, ya. Abu Lahab ini penghuni neraka istilahnya gitu ya. Masuk kepada neraka, masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Otomatis orangnya ini mengingkari dakwah Rasulullah, mengingkari Allah dan Rasulnya, mengingkari hari akhir, ya. Maka dia mendapatkan neraka. Jikalau misalnya dalam masanya ini berapa tahun kemudian misalnya Abu Lahab ini mengatakan Islam, batal ini Quran. Bisa dipahami ya? Ketika misalnya Abu Lahab ini tiba-tiba entah dia beneran atau pura-pura masuk Islam, ini batal nih Quran. Karena Allah sudah sebutkan ini tuh pasti masuk neraka. Kelak besok ini masuk neraka, penghuni neraka. Jadi bohong nih Quran ini. Kan begitu kasarnya. Batal nih. Nah ini menunjukkan bahwa Allah sudah memastikan dia itu masuk neraka. Maka ketika masa hidupnya Abu Lahab ini tidak pernah beriman sama sekali sampai meninggal dia. Menunjukkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ini. Karena Allah sudah saya setelah kalau huruf sin nih, kalau dalam bahasa Arab ya. Ini mustaqbal misalnya, dia akan datang, yang akan datang. Bukan hari ini, tapi yang akan kan maksudnya kan fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan kata kerja begitu nggih. Biasanya dia di saufa atau sin pakai sa gitu nggih. Nah, ini menunjukkan akan. Ini akan. Yang akan nantinya maksudnya akan datang nanti ketika di yaumul akhir. Ini Abu Lahab ini masuk neraka. Pasti masuk neraka. Tapi ya karena emang Allah Subhanahu wa taala ini firman Tuhan ini, firman Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan salah. Maka semasa hidupnya Abu Lahab tidak pernah menyatakan beriman sama sekali. Sampai meninggal. Meninggalnya kena penyakit luka-luka yang membau busuk. Sampai meninggalnya anak-anaknya itu tidak ada yang berani mendekat. Sampai kalau mau memandikan itu harus dari jauh memandikannya. Sampai sekarang kata wallahi saya pernah dapat itu sampai sekarang kuburannya bau. Sampai sekarang. Jadi cuma dikuburkan langsung ditumpuk batu-batu pasir gitu. Sampai sekarang masih bau. Wallahi saya belum pernah ke sana juga. Tapi saya pernah melihat salah satu channel salah satu TKI di Saudi Arabia yang pernah vlog ya gitu, vlog gitu. Itu di di sekitar kuburannya Abu Lahab, dan memang itu daerah yang tidak dipenghuni. Karena nggak ada yang mau menghuni situ karena baunya. Jadi saking baunya itu sampai dibuat pakai pagar gitu. Masuk pagar itu udah kecium baunya, padahal masih jauh dari makamnya Abu Lahab. Apalagi kalau dekat di makam yang lebih bau lagi. Baru masuk aja udah bau sampai sekarang. Jadi orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW itu ganjarannya seperti itu. Itu bisa kita ambil ibrahnya. Jadi orang yang kalaupun misalnya lebih berat orang yang mencegah orang untuk sholat itu lebih berat hukumannya dibandingkan orang itu nggak sholat. Orang yang mencegah orang lain untuk berdakwah, orang yang mencegah orang itu untuk beramal soleh, terlebih hal yang wajib,
entah sholat, puasa dan sebagainya, dicegah secara terang-terangan untuk tidak melakukan itu, maka itu lebih besar dosanya dibandingkan dia tidak sholat. Karena orang yang mencegah pastinya dia juga nggak sholat. Begitu ya. Orang yang mencegah nggak sholatnya orang lain itu pasti orang yang dia sholat juga. Begitu ya. Itu lebih besar dosanya. Orang yang mengatakan sholat wajib itu tidak wajib itu lebih besar dosanya dibandingkan orang itu tidak sholat. Orang yang mengatakan suatu haram itu halal itu lebih berat hukumannya. Bisa dikatakan orang itu keluar dari Islam. Kalau dia punya keyakinan suatu hal yang sudah disebutkan udah hukum patennya dia haram atau halal, wajib begitu, dan dia ingkari dengan pernyataannya, dengan keyakinannya itu tidak wajib atau tidak haram, maka itu bisa menyebabkan dia keluar dari millah, dari Islam. Begitu ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Nanti masih ada dua ayat nih kalau nggak salah nih. 2 ayat lagi nih, yang nanti kita sama-sama akan bahas. Mudah-mudahan bisa kita dapat ibrahnya apa yang tadi kami sampaikan dan menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi orang-orang yang tidak menentang dakwah Nabi. Kalau sekarang Nabi sudah wafat begitu ya, tapi dan sampai jadi orang yang menentang dakwah para dai, para mubaligh, ustadz begitu ketika ingin menyampaikan sesuatu. Dan banyak sekarang ya berita-berita begitu ya, ada ustadz yang mau kemana dicegah begitu ya, ketika emang ustadznya itu kalau ada perbedaan itu masalah furu'iyah itu nggak usah terlalu dipermasalahkan gitu ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.